selamat datang dalam acara OC, obrolan cakep seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Ngobrol OC, okelah cakep. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber cantik, seorang presenter, dan juga model, serta berpengalaman di bidang beauty influencer. Siapa dia? Selamat datang Bu Fenty. Iya, makasih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat ya, meskipun ini lagi pancaroba, Lagi banyak yang pancaroba. batuk pilek ya. Alhamdulillah tapi sehat luar biasa. Iya nih Bu, perkenalkan saya Nadia, atau Bu Fenty bisa perkenalan dulu buat sahabat Orsi Terus yang belum kenal sama Bu Fenty, bisa kenalan dulu nih. Ya, baik, makasih ya Mbak Nadia. Nama saya Fenty Zulan. Nah, kebetulan di sini saya berprofesi sebagai seorang presenter, saya juga beauty influencer dan juga hijab model dan beberapa aktivitas lainnya. Dan untuk saat ini saya juga business owner ya, baik itu kosmetik maupun fashion gitu. Wah, keren banget nih Bu Fenty. Bu Fenty udah berapa lama nih menggeluti bidang presenter dan juga beauty influencer sampai jadi owner kosmetik? Ya, jadi gini Mbak Nadia, di awalnya saya waktu itu kan pernah bekerja di satu perbankan ya, untuk apa sih pengalaman saya make up pertama kali gitu kan. Nah, di perbankan itu kan harus bisa dandan gitu ya. Gimana caranya pada saat ada customer yang datang, kita tampil menarik, tampil cantik, ya mau nggak mau saya belajar gitu ya. Itu sekitar tahun 2012. Nah, setelah itu saya juga jadi presenter. Tadi Mbaknya nanya tahun berapa. Nah, di sana pada saat itu saya juga harus, ternyata make up di kamera tuh beda ya. Pada saat di perbankan kita make up ini udah bagus, natural ya, tapi kalau di kamera ternyata harus lebih up lagi. Jadi akhirnya mau nggak mau saya belajar lagi. Waktu itu saya ikut satu audisi presenter dan dapat hadiah langsung kontrak di acara berita waktu itu ya. Mau nggak mau belajar lagi. Jadi secara otodidak sih awalnya gimana saya bisa menerjuni dunia kosmetik atau belajar tentang dunia make up juga gitu. Nah, kemudian dari saat itu saya juga ini sering mereview skincare. Nah, itu mulai tahun 2017 saya mulai belajar lagi. Kan sekarang itu banyak sekali ya Mbak, beda mungkin dengan yang dulu ya. Kalau untuk pengalaman kita atau mencari ilmu tentang dunia make up, mungkin skincare, kalau dulu kita kan susah ya. Iya. Kalau sekarang ini sekarang banyak dan sangat mudah. Iya, bener banget. Nah, ya. akhirnya saya punya punya ini keinginan untuk mereview semua skincare yang saya pakai. Nah, setelah dari saya review skincare, banyak brand-brand yang mau kerjasama dengan saya. Jadi mulai awalnya seperti itu. Jadi Bu Fenty ini sudah sangat sering ya, bisa dibilangnya berhadapan dengan kamera Iya. dan audiens. Bener. Nah, untuk berhadapan di depan kamera dan audiens, Iya. apa nih hal yang terpenting Bu Fenty yang harus Oke. dipersiapkan? Nah, tadi Mbak Nadia nyebutin ya, gimana apa sih yang harus disiapin gitu ya. Kalau pertama mungkin di depan kamera atau di depan publik ya, kita itu harus punya namanya public speaking yang bagus. Jadi gimana menguasai cara berkomunikasi yang bagus. Kemudian penampilan ya. Kalau orang kan melihat kita memang awal first impressionnya adalah Dari penampilan penampilan. kita ya. Apakah kita rapi atau tidak, apakah style baju yang kita pakai ini sesuai dengan acara, jadi nggak salah kostum Nggak gitu salah ya. kostum. Misalnya apakah ini acara formal ataukah santai. casual, iya. Kemudian apakah ini perlu ada terkesan glamor atau tidak, jadi kita tetap harus tahu. menyesuaikan Iya, juga benar sesuai sekali. acara. Betul. Kemudian menyesuaikan juga audiensnya, apakah audiensnya ini banyak mungkin bapak ibu ataukah anak-anak. Nah, kita lihat siapa audiensnya, kayak gitu Mbak. Termasuk make upnya seperti apa kita sesuaikan gitu. Berarti untuk make up sendiri juga Iya. harus sesuai dengan baju Betul, acara. iya. Kayak gitu. Terus untuk make up nih Bu Fenty, Iya. saya lihat Bu Fenty ini cantik banget Masya make upnya, Allah. Masya Allah. Jadi untuk yang make up ini Bu Iya. Fenty, apa nih kondimen yang paling penting untuk Oke. make up? Kan ada step-stepnya Iya, nih Bu benar. Fenty. Jadi gini Mbak Nadia, kalau sebelum kita melangkah ke make up, kita harus tahu kulit kita dulu ya. Jadi namanya make up itu nggak akan pernah nempel dengan bagus kalau kulit kita tidak sehat ya. Bisa jadi kulit kita itu kusam, kulit kita berjerawat, atau kulit kita teksturnya mungkin kasar gitu ya.
ada yang mengelupas karena kering dan sebagainya. Jadi yang paling pertama kita jaga dulu adalah gimana kulit ini sehat dulu. Jadi skincare-nya harus tepat. Jadi yang paling kita harus tahu adalah jenis kulit kita, gitu ya. Jadi misalnya kulit kita apakah berminyak, apakah jenis kulit kering, ataukah normal atau kombinasi, nanti disesuaikan lagi. Nah, termasuk make up-nya apa yang harus dipakai. Misalnya kulit kita berminyak, jangan menggunakan misalnya pakai cushion atau foundation yang untuk kulit kering gitu ya. Jadi nanti akhirnya malah kayak orang terlalu over minyak gitu ya. Iya, betul. Atau tidak bisa menyatu dengan gitu. kulit. Nah, betul banget. Jadi poin pertamanya mengenali jenis kulit dan juga merawat kulitnya dulu. Gitu. Terus untuk tadi Bu Fenty udah singgung soal cushion sama foundation. Sebenarnya ini seberapa penting nih Bu cushion dalam bermake up? Nah, cushion ini adalah tren ya. Make up itu Mbak Nadia ada tren-trennya. Kalau dulu mungkin orang nggak ngerti cushion itu apa gitu ya. Sebenarnya apa sih? Pertanyaan-pertanyaan itu sering, apa sih beda cushion dengan foundation? Apa beda BB cream dengan CC cream? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Cuman saya mau lebih kerucut lagi ke cushion aja. Cushion ini sebenarnya hampir sama dengan foundation, tapi dia teksturnya lebih ringan, tidak se-coverage foundation gitu ya. Karena dia untuk daily, bagusnya karena karena dipakai setiap hari, jadi dia tidak terlalu berat gitu ya di kulit kita. Dan dia sudah ada bantalannya atau puffnya, sehingga orang praktis. Kalau foundation kan nggak ada tuh, botolan dituang dulu baru pakai mungkin beauty blender dan lain. Kalau cushion sudah ada. Boleh saya ambil ya Mbak ya? Iya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Nah, ini sudah dilengkapi dengan puffnya juga, kemudian sudah ada kacanya. Jadi lebih praktis sebenarnya. Dan untuk tren make up, kenapa kok orang pilih cushion? Ini sebenarnya dari tren Korea ya Mbak ya. Jadi ada namanya glowing skin atau glass skin. Orang tuh ingin kelihatan berkilau gitu ya. Nah, jadi pakai cushion udah bisa coverage, udah bisa menutupi semua kekurangan. Apakah itu bekas jerawat, mungkin ada flek atau apa. Nah, bisa ditutupi tapi nggak terlihat ngedempul gitu loh Mbak. Bener banget kayak gitu. Berarti cushion ini pilihannya harus ringan dan juga warnanya juga harus sesuai ya Bu ya, pilihannya juga. Nah, kalau salah warna atau bisa mempengaruhi kadang skin tone itu ya Bu yang bikin salah warna juga. Ya, jadi untuk mengenali warna kulit kita itu sebenarnya ada dua ya. Ada namanya skin tone, ada namanya undertone. Nah, skin tone ini yang tampak di kita. Jadi misalnya kayak tangan, wajah ini skin tone, tapi yang namanya undertone itu yang nggak kelihatan, misalnya di bawah lengan. Nah, kalau orang pingin sebenarnya cerah maksimal tuh adalah di bawah lengan kita. Jadi kalau kita misalnya ingin merawat wajah, ingin tampak cerah lebih putih, itu nggak mungkin yang sawo matang tiba-tiba jadi kayak kulit bule ya. Nggak mungkin. Tapi pasti di undertone-nya kita, itu bisa maksimal seperti itu udah bagus banget. Yang penting adalah kulitnya sehat. Nah, tadi Mbak Nadia juga nyebutin gimana memilih warna yang sesuai dengan jenis warna kulit kita, itu bener banget Mbak. Kalau misalnya warnanya kulitnya udah cerah putih, tapi pakainya yang mungkin ini yang yellow beige itu kan justru lebih kusam, itu nggak pas juga, lebih gelap ya, benar. Malah mencerahkan. Atau yang kulitnya sawo matang pakai yang ivory, nah itu juga kurang tepat. Jadi kulitnya terlihat kayak pakai topeng, jadi harus benar-benar disesuaikan dengan warna kulit sehingga kelihatan flawless dan natural gitu. Untuk manfaat cushion sendiri buat Bu Fenty ini lebih ke untuk mencerahkan kulit lebih mencerahkan atau ada manfaat lain yang penting untuk bermake up? Nah gini, kalau manfaat cushion sendiri banyak banget ya Mbak. Kalau di produknya Our Citrus ini udah keren ya, saya lihat dia tidak hanya untuk bermake up menutupi kekurangan wajah ya, misalnya untuk menutupi bekas jerawat, kemudian imperfection kulit lah intinya ya, tapi dia juga ada anti UV-nya. Nah ini yang keren banget. Jadi pada saat siang hari kita panas-panas seperti ini kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita keluar rumah tanpa ada melindungi kulit kita. Nah ini udah komplit banget. Jadi produk cushion dari Our Citrus sudah dilengkapi dengan titanium dioxide yang fungsinya sebagai tabir surya gitu. Jadi ini keren banget kamu saya. Yang kedua, dia juga tidak kering di kulit. Jadi ada satu kandungan di dalam cushion Our Citrus ini bisa melembabkan, tapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Wah, keren banget kan? Nah, jadi udah komplit sekali Mbak Nadia. Seberapa tahan lama nih Ibu pakai cushion Our Citrus ini?
Nah itu dalam tadi, pemakaian satu karena hari. dia melembabkan tapi tidak membuat berminyak, ini bisa tahan Mbak. Jadi misalnya kita make up mulai pagi, siang sampai sore itu masih tahan Masih lama. tahan lama Iya. ya. Keren banget Oh, ya. touch up-nya Cushion sebentar Hour aja. Citrus ini Iya, ya. keren banget, recommended Mbak Nadia. Terus apa Bu Fenty pernah punya pengalaman buruk nih Bu terkait cushion atau salah pilih cushion Iya. kan? Banyak nih Bu kosmetik yang tidak ber-BPOM Nah seperti itu dia. Nah ini Mbak pengalaman buruk banget ya. Jadi gini, karena tadi saya udah ceritain, saya juga mereview beberapa skincare yang pernah mungkin seperti mengendorse ya, untuk silakan direview. Nah ternyata ada beberapa jenis zat-zat yang mungkin alergi ke kulit saya. Itu ada. Jadi kulit saya jadi panas, kulit saya jadi kemerahan, iritasi, intinya nggak cocok. Nah berarti memang kita harus selektif dalam memilih satu produk, terutama itu tadi Mbak, harus ada BPOM-nya dulu ya. Kita cek benar-benar apakah ini sudah lolos uji BPOM. Nah ini setiap produk kan sudah dilengkapi ya, ada nomornya yang bisa kita cek di website resmi. Nah jadi kita nggak abal-abal lagi, jadi untuk pemirsa bisa langsung cek, masukkan aja nomor NA sekian. Nah itu apakah benar sudah terdaftar atau belum. Nah ini step awal yang harus kita tahu. Nah kemudian itu tadi mencoba skincare mana yang cocok untuk kulit kita, karena kan tidak semua orang itu punya kondisi kulit yang sama. Betul sekali gitu Mbak Nadia. Jadi Bu Fenty ini udah pakai cushion Ya. Citrus ini berapa lama nih Bu? Saya tahu 2019 pertengahan, 2020 pertengahan. Berarti sekarang Bu Iya. Fenty lagi pakai cushionnya ini juga ya, Iya, Bu? bagus banget. Pemirsa juga bisa lihat wajahnya Bu Fenty ketika pakai cushion Our Citrus, jadinya gimana, silakan bisa dicoba Ya, ya. glowing manja gitu ya. Berarti Bu Fenty ini kesehariannya sekarang sebagai model ya Bu, dan juga beauty influencer. Iya. tadi. Jadi kalau beauty influencer itu memang kita mereferensikan atau mereview produk-produk kosmetik maupun skincare yang tadi itu saya bilang lagi hits atau punya ingredient yang sekarang sedang diburu para ini ya, kosmetik, pecinta kosmetik gitu. Nah sekarang kalau sudah trennya cushion, nah ini berarti apa sih yang paling recommended buat pemirsa? Nah menurut saya cushion dari Skindoc ini yang oke banget, yang saya rekomendasikan gitu. Terima kasih Bu Fenty atas perbincangan kali ini yang sangat membawa manfaat untuk kita semua. Mbak Nadia, terima kasih juga. Pengetahuan tentang ingredient cushion dan juga cara memilih cushion yang benar untuk kita bermake up. Sama-sama Mbak Nadia. Ngobrol Oce, oke lah, cakep.